Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bersabda, "Inna awwala ma yus'alu yawmal qiyamah minan na'im yani al-'abda ay yuqalu lahu alam nusihha laka jismaka." Nabi SAW bersabda yang artinya, di antara hal yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat kelak, di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba, saya ulangi, di antara hal yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat kelak, di antara nikmat-nikmat yang diberikan kepada seorang hamba, yaitu akan dikatakan kepada hamba tersebut, alam nusihha laka jismaka, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepada tubuhmu? Maka akan ditanya masing-masing kita pada hari kiamat, bukankah telah kami berikan kesehatan kepada tubuhmu, kepada jasadmu? Maksudnya, atas nikmat kesehatan tersebut, apa yang kau gunakan? Apa yang kau lakukan atas nikmat kesehatan tersebut? Maka ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, saya membawakan hadis ini sebagai pembuka di pertemuan kita kali ini karena beberapa teman kita, sahabat kita yang biasa hadir di majelis ini tadi sore izin kepada saya karena beberapa sedang sakit. Bahkan Pak Heri yang biasa duduk di depan ini terkonfirmasi positif COVID. Ya, kita doakan beliau dan juga yang lainnya yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajarannya bagi kita, sebagaimana kata Nabi SAW tadi, ya, bagi kita yang sehat, maka kita bertanya, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu telah kita gunakan di jalan yang benar atau belum? Kata Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya yaitu sihataka qabla saqamika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakit. Ya. Maka mudah-mudahan ya kita duduk di sini bersama-sama, di antara wujud kita menggunakan nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita di jalan yang benar, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Baik, kita lanjutkan sekarang halaman 184, pembahasan dari kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, tentang metodologi ataupun adab menuntut ilmu yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Kita masih di dalam pasal yang sama di halaman 184. Kita lanjutkan saja. Kata Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, wa innama summiya talibul ilmi ma taqul. Para penuntut ilmu di zaman dulu itu digelari dengan mataqulu. Mataqulu maksudnya adalah apa pendapatmu? Apa pendapatmu tentang hal ini? Kenapa mereka digelari demikian para penuntut ilmu di zaman dulu? Likasrati ma kanu yaquluna fi zamanil awwal ma taqulu fi hadhihi al-mas'alah. Karena seringnya mereka berkata pada zaman itu, sesama penuntut ilmu, mereka sering berkata dan sering bertanya, apa pendapatmu tentang permasalahan ini? Ya, apa pendapatmu tentang permasalahan ini? Sehingga mereka sering, sebagaimana sudah kita bahas, di antara yang dianjurkan bagi kita adalah untuk bertukar pendapat dan bertukar pandangan. Dengan demikian bisa kita kemudian mendapatkan hikmah dari sudut pandang orang lain, dari pengetahuan yang orang lain miliki. Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah rahimahullah ta'ala bi kasratil mutarahah wal mudzakarah fi dukkanihi hinna kana bazzara.
حين كان بزازا. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, beliau menjadi seorang yang faqih, menjadi ahli fikih, menjadi ulama, itu salah satu sebabnya adalah karena beliau sering bertukar pikiran dan bertukar bermuzakarah, saling berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau, atau lebih tepatnya dengan orang-orang yang ada di dukannya, di tokonya. Karena Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Ya, profesi Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Maka Abu Hanifah sambil dia berdagang kain, lebih tepatnya bazaz, yaitu kain, satu jenis kain, dia berdagang kain. Sambil dia berdagang, dia sambil bermuzakarah dan mutarahah, jadi bertukar pandangan dengan orang-orang yang ada di sana. فبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب. Oleh karena itu bisa diketahui bahwa mendapatkan ilmu dan pemahaman itu bisa dilakukan sambil beraktivitas untuk mencari penghasilan. Ya, sambil bekerja dia bisa kemudian mendapatkan ilmu. وكان أبو حفص الكبير يكتسب ويكرر العلوم. Contoh lainnya ulama dari masa silam yang dia sambil bekerja bisa mendapatkan ilmu, yaitu Abu Hafs Al-Kabir. Sambil dia bekerja, sambil dia mengulang-ulang ilmunya. فإن كان لابد لطالب العلم من الكسب لنفاقة العيال وغيره فليكتسب وليكرر وليذاكر ولا يكسل. Jika keadaan memang menuntut seorang penuntut ilmu, dia harus bekerja untuk membiayai kehidupan keluarganya, memberikan nafkah keluarganya atau orang lainnya yang memang berada di bawah tanggungannya. Hendaknya dia bekerja sambil mengulang-ulang dan sambil dia belajar. Istilahnya kita sambil menyelam minum air. Sambil bekerja kita bisa dapat faedah ilmu, entah tadi dengan cara dia bermuzakarah, dia mengulang, atau dia murajaah, dia mengulang-ulang pelajarannya, atau dia bertukar pandangan dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Dan jangan bermalas-malasan. Ya, jangan dia kemudian bermalas-malasan. Contoh di zaman ini Syekh Nasruddin Al-Albani, ya. Syekh Al-Albani profesinya apa? Tukang jam. Ya. Syekh Al-Albani itu tukang jam. Bekerja beberapa jam, kemudian ditutup counternya atau lapaknya, kemudian beliau lanjut belajar di perpustakaan. Dan dari masa silam, contoh yang terkenal adalah bagaimana Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Umar memiliki salah seorang sahabat Ansor yang mereka ini bergantian duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Lihat bagaimana sahabat yang mulia Umar pun sampai kemudian demikian. Satu hari sahabatnya yang pergi kepada Rasulullah SAW untuk belajar, duduk di majlisnya Nabi SAW, Umar yang bekerja. Lalu pulang dia, sahabatnya ini, dia bertukar, apa yang kau dapati dari majlisnya Nabi SAW? Ada kabar apa? Ada pelajaran apa? Ada ilmu apa? Kemudian hari berikutnya Umar yang pergi kepada Nabi SAW, sahabat Ansor ini yang dia kemudian bekerja, ya, untuk keluarganya masing-masing. Sehingga lihat bagaimana mereka mengatur waktu, ya, berstrategi. Kewajiban kita adalah mencari nafkah, menghidupi keluarga, tapi kita juga harus mencari ilmu. Demikian kemudian di antara solusinya dari Umar bin Khattab dan sahabat Ansar ini. Kalau tadi disebutkan dua contoh, Abu Hanifah dan Abu Hafs tadi, ya, sambil dia berdagang dia bisa mendapatkan ilmu. Baik. Kemudian di halaman 186 kata Imam Zarnuji, "Walaysa li sahihil aqli wal badani uzrun fi tarki at-ta'allumi wat tafaqquh." Tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk tidak belajar dan tidak mencari ilmu agama, tidak menuntut ilmu agama bagi orang-orang yang sehat akalnya dan badannya. Ya.
bagi orang-orang yang sehat akal dan badannya, maka tidak ada uzur untuk dia tidak mau belajar. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan kata Nabi SAW, "Ightanimu khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Ya, caranya adalah sihataka qabla saqamika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kata Nabi SAW. Fa innahu la yakunu afqaru min Abi Yusuf. Ya, kalau menurut Imam Zarruji, sepengetahuan Imam Zarruji, tidak ada orang yang lebih miskin dari Abu Yusuf. Ya, tidak ada yang lebih miskin dari Abu Yusuf. Akan tetapi walam yamna'hu dzalika min at-tafaqquh. Akan tetapi kemiskinan yang amat parah yang dimiliki oleh Abu Yusuf itu, salah seorang ulama besar dari mazhab Hanafi, tidak menghalangi beliau untuk mempelajari ilmu fikih. فمن كان له مال كثير فنعم المال الصالح للرجل الصالح المنصرف في طريق العلم. Nah, ini yang menjadi judul pengajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, barang siapa yang dia memiliki harta yang banyak, maka sebaik-baik harta adalah milik laki-laki yang soleh yang dibelanjakan di jalan ilmu. Sehingga jangan pelit untuk mengeluarkan harta terkait ilmu. Ya, terkait ilmu itu banyak manifestasinya. Entah itu membeli kitab, membeli alat-alat tulis. Ya, kalau di zaman dulu itu orang banyak problemnya itu karena saking miskinnya, sulit untuk membeli pena dan membeli kertas. Ya, sulit untuk membeli pena dan membeli kertas. Bahkan termasuk tidak hanya di zaman dulu, zaman sebelum kita. Di antaranya adalah Syekh Nasruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani itu, lihat bagaimana tawadhu'nya Syekh Al-Albani. Beliau pernah menulis sebuah kitab, lalu beliau menulis manuskripnya. Manuskripnya diserahkan kepada salah seorang murid beliau. Murid beliau, kalau saya tidak salah, Syekh siapa yang dari Mesir, Syekh Hasan Salman, masyhur Hasan Salman, ya, kalau saya tidak salah, ya. Tapi salah satu murid senior Syekh Al-Albani diserahkan manuskrip itu, tolong baca manuskrip kitab saya ini, kata Syekh Al-Albani. Lalu murid beliau yang menerima manuskrip ini menangis, ya. Menangis, kenapa? Karena Syekh Al-Albani menulis manuskrip kitab beliau itu di kertas-kertas bekas, ya, di kertas-kertas bekas. Dan ini lebih-lebih lagi di zaman awal dulu, ya, generasi awal dulu, bagaimana para ulama dulu mereka berjuang dengan kemiskinan, dengan segala keterbatasan untuk membeli tinta, untuk membeli kertas dan seterusnya. Kita baca sebagiannya. Jadi bagaimana perjuangan Imam Malik? Siapa yang tidak tahu Imam Malik, imam besar? Disebutkan oleh Ibnu Al-Qasim, afdal bi Maliki talab al-ilma ila an naqada saqfa baytihi faba'a khishabahu thumma malat alaihi dunya. Aktivitas menuntut ilmu itu sampai menyebabkan Imam Malik itu membongkar atap rumahnya. Bayangkan, sampai atap rumahnya itu dibongkar. Kenapa dibongkar? Untuk diambil kayunya lalu dijual untuk memperpanjang nafas beliau agar bisa mencari ilmu. Sampai atap rumah Imam Malik beliau bongkar sendiri lalu beliau jual kayunya.
Ya, oleh karena itulah nasihatnya Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, la yusluhu talabul ilmi illa limuflis. Tidak berhak orang itu menjadi penuntut ilmu kecuali dia harus siap untuk bangkrut. Ya, dia harus siap untuk bangkrut. Dalam artian dia harus betul-betul loyal mengeluarkan hartanya untuk mendukung dia menuntut ilmu. Nah, untuk mendukung aktivitas dia menuntut ilmu. Sehingga pelajarannya bagi kita, yang pertama, jangan segan-segan untuk mengeluarkan harta untuk mendukung kita menuntut ilmu. Jangan segan untuk menambah koleksi kitab, untuk membeli buku-buku pelajaran, untuk membiayai kursus-kursus, misalnya kursus bahasa Arab. Ya, di antara hal yang patut kita sayangkan di zaman ini adalah mental sebagian penuntut ilmu di zaman ini maunya itu gratisan. Mau gratisan ikut kursus bahasa Arab, nyarinya kalau bisa yang gratis. Ya. Maka yang namanya ilmu itu butuh pengorbanan. Ilmu butuh pengorbanan, di antaranya adalah pengorbanan berupa harta. Ya, jangan punya mental gratisan. Lalu kata Imam Zarnuji halaman 187, akan tapi sebelumnya tadi kata Imam Zarnuji, fa ni'mal malu salih li rajul salih al munsarafu fi tariqil ilmi. Ya, ini perkataan yang bagus. Sebaik-baik harta adalah milik orang yang soleh yang dibelanjakan di jalan ilmu, yang dibelanjakan di jalan ilmu. Di antara yang paling senang membelanjakan harta di jalan ilmu adalah Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari mungkin tidak banyak yang kita tahu. Kita tahunya Imam Bukhari terkenal dengan hafalan beliau yang kuat, kitab sahih beliau. Kan tapi yang tidak banyak diketahui adalah Imam Bukhari adalah orang yang begitu dermawannya mengeluarkan harta untuk membiayai para penuntut ilmu. Dia keluarkan hartanya untuk membiayai para penuntut ilmu. Dia bersedekah dan berinfak kepada para penuntut ilmu. Contoh lainnya adalah ada seorang ulama dari masa silam, orang soleh, yaitu namanya Ibnu Aisyah. Ibnu Aisyah, beliau membelanjakan harta beliau untuk saudaranya sebanyak 400 dinar untuk membantu saudara-saudaranya menuntut ilmu. Sampai akhirnya dia menjual, sama dengan kasusnya Imam Malik, dia sampai menjual atap rumahnya agar bisa dia membiayai para saudaranya agar bisa menuntut ilmu. Ya, sebagian ustaz kita di sini di Jogja juga, ustaz senior dulu, yang mungkin kita tidak tahu behind the scene-nya. Ustaz-ustaz muda sekarang di Jogja itu sebagiannya itu dibiayai oleh ustaz-ustaz senior di Jogja. Ya, agar bisa pergi kuliah ke Madinah, agar bisa pergi menuntut ilmu ke Timur Tengah. Sebagian ustaz gitu, sebagainya sampai menjual motornya. Menjual motor diberikan kepada muridnya untuk biaya bisa pergi ke Timur Tengah. Sehingga kita harus loyal ya untuk mengeluarkan harta dalam aktivitas menuntut ilmu, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk membiayai orang lain. Lalu kata Imam Zarnuji halaman 187, qila li alimin, dikatakan kepada seorang alim, bima adraktal ilma, bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan ilmu? Kata orang alim ini, bi abin ghaniyin, di antara hal utama yang bisa menyebabkan dia sukses mencari ilmu adalah disebabkan oleh bapakku yang kaya, kata beliau. Ya. Artinya kekayaan bapaknya itu berguna bagi dirinya untuk menuntut ilmu. Sehingga poinnya adalah dalam menuntut ilmu kita butuh harta, kita butuh modal.
kana yantafi'u bihi ahlul ilmi wal fadli. Bapakku itu senang untuk menggunakan hartanya untuk membantu orang-orang yang berilmu. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi. Hal tersebutlah yang menjadi sebab bertambahnya ilmu. Li'annahu syakara ala ni'matil aqli wal ilmi wa innahu sababu az-ziyadah. Karena seorang alim itu dia mensyukuri kenikmatan berupa akal dan berupa ilmu, maka sikap syukurnya menjadi sebab bertambahnya ilmu. Ya, sehingga kita dalam menuntut ilmu itu butuh harta. Kata Imam Syafi'i, pernah saya bawakan sepertinya dulu di awal, lan tanalul ilma illa bisittatin. Lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan 6 perkara. Ya, kata Imam Syafi'i, nasihat yang bagus dari Imam Syafi'i, ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Yang pertama, zakat, kecerdasan. Butuh kecerdasan untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, hirsun, semangat. Yang ketiga adalah ijtihadun, kemauan keras. Bulghatun, yang keempat yaitu bekal berupa harta. Ya, bulghatun itu bekal berupa harta. Suhbatul ustad, yang kelima adalah perlu seorang itu agar bisa mendapatkan ilmu perlu bersahabat dengan ustad, perlu bersahabat dengan gurunya. Kemudian yang terakhir adalah tuluz zaman, butuh waktu yang panjang. Tidak bisa ilmu itu didapatkan secara instan. Sehingga yang menjadi poin pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kata Imam Syafi'i, adalah di antaranya modal utama kita untuk mendapatkan ilmu tadi adalah bulghah, itu bekal berupa harta. Ya, sehingga tidak masalah kalau kita misalnya berniat, ya Allah saya ingin menjadi orang kaya agar saya bisa menuntut ilmu, agar saya bisa membiayai aktivitas menuntut ilmu, membiayai para penuntut ilmu dan seterusnya. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah seorang itu menjadi orang kaya. Tidak ada masalah jika orang itu dia menjadi orang kaya liman ittaqa, asalkan dia bertakwa. Asalkan dia bertakwa. Maka dari antara bentuk ketakwaan adalah terkait harta, membelanjakan harta itu di jalan ilmu. Kemudian Imam Zarnuji sedikit berpindah, yaitu tentang syukur, ya, bagaimana kita mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila, diceritakan, qala Abu Hanifah rahimahullah taala. Abu Hanifah pernah berkata, innama adraktu al-ilma bil hamdi wa syukri. Saya itu mendapatkan ilmu dengan alhamdi, yaitu dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, wa syukri, dan juga senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Fa kullama fahimtu wa wuffiqtu ala fiqhin wa hikmatin qultu alhamdulillah fazdada ilmi. Ya, ini sesuatu yang mungkin kita sering terlewat. Kata Imam Abu Hanifah, setiap kali saya berhasil memahami ilmu fikih dan saya mendapatkan pelajaran, maka saya akan mengucapkan alhamdulillah, sehingga bertambahlah ilmuku. Ya, setiap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menambahkan kepada kita. Maka begitu juga dengan ilmu. Setiap kita bersyukur atas nikmat ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan ilmu kepada kita. Sehingga wujudnya, manifestasinya yang dicontohkan oleh Abu Hanifah adalah setiap kali dia diberikan pemahaman, dia belajar, dia paham, maka dia mengucapkan alhamdulillah telah diberikan pemahaman, maka dengan demikian senantiasa bertambah ilmunya dan bertambah ilmunya. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالشكر باللسان والجنان والأركان والحال. Maka demikianlah harusnya para penuntut ilmu itu
senantiasa mereka menyibukkan diri mereka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa cara bersyukurnya? Melalui lisan, yang kita mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan syukur, dengan hati, dengan janan, arkan dengan anggota tubuh, dan cara apapun yang dimampuinya. Ya. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan anggota tubuh? Itu dengan beramal soleh. Amal soleh merupakan wujud syukur. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, "I'malu ala Daud syukra." Ya. "I'malu ala Daud syukra." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai keluarga Daud, beramallah kalian syukran, sebagai wujud syukur. Sehingga di antara wujud syukur adalah dengan beramal. Ya. Secara jelas Allah katakan, beramallah kalian wahai keluarganya Daud sebagai wujud syukur. Maka kalau dalam konteks ilmu tadi kita mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan ilmu baru, hendaknya senantiasa hal tersebut mendorong kita untuk bersyukur. Yang salah satu cara bersyukur adalah dengan meningkatkan amalan kita. Wa yaral fahma wal ilma wa taufiqa min Allah taala. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia senantiasa mengingat bahwasanya pemahaman yang dia dapatkan, ilmu yang dia dapatkan, dan taufik itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatluba al-hidayata min Allah taala bid-du'a lahu wa tadarru'i ilaihi. Dan hendaknya dia senantiasa memohon petunjuk kepada Allah dengan berdoa dan merendahkan diri kepadanya. Fa inna Allah ta'ala hadin man istahdahu. Sungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang meminta petunjuk kepadanya. Ya, ini mengingatkan kita pada kisah ya. Tadi Syekh mengatakan, Imam Zarnuji mengatakan, hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia senantiasa mengingat, ya, menyandarkan diri kepada Allah bahwasanya ilmu yang dia dapatkan, pemahaman yang dia dapatkan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha dia, bukan semata-mata karena usaha dia dan kerja keras dia, tapi ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya senantiasa penuntut ilmu itu menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya. Karena kalau tidak demikian kondisinya sangat berbahaya nantinya. Mengingatkan kita pada kisah beberapa puluh tahun belakang silam, ada seorang ulama terkenal di zaman itu yang beliau memiliki karya yang sangat bagus, ya, dipuji oleh banyak ulama, karyanya sangat bagus. Ya, dia menulis sebuah kitab, dibaca oleh para ulama di zaman itu, diakui ini karya yang sangat bagus. Beriring berjalannya waktu, ya, hatinya berputar 180 derajat. Kemudian dia menjadi seorang yang liberal, ya, bahkan pada akhirnya dia membantah karyanya sendiri yang dulu dia tulis, yang dipuji oleh para ulama. Karyanya yang dia tulis itu dia bantah sendiri. Ya, macam-macam kalimat yang dia ucapkan misalnya yang namanya syariat Islam itu hanya membebani kehidupan kita dan seterusnya. Pada akhir hayatnya, ya, akhir hayatnya dia berubah. Kata para ulama menjelaskan apa sebabnya orang ini bisa sampai berubah seperti itu. Di antara sebabnya adalah karena dia ujub dengan dirinya sendiri. Dia percaya diri dengan dirinya sendiri, dengan ilmu yang dia miliki itu, dan dia tidak menyandarkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berpaling hatinya, kemudian Allah palingkan hatinya. Di akhir hayatnya bahkan dia membantah karyanya sendiri. Ya, sehingga itu pentingnya bagi kita menyandarkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini dari Allah, sumbernya Allah yang memberikan kita pemahaman. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada hal ini. Tidaklah kita itu akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak menunjuki kita. Ya, sehingga jangan kemudian merasa ujub, wah saya kan sudah demikian dan demikian, makanya saya mendapatkan ilmu demikian dan demikian.
فأهل الحق وهم أهل السنة والجماعة طلبوا الحق من الله تعالى الحق المبين الهدي العصيم فهداهم الله وعصمهم عن الضلالة. Ya. Maka ahlul haq, orang-orang yang memegang kebenaran, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, mereka senantiasa mencari kebenaran dari Allah Ta'ala. Allah zat yang maha benar, yang maha menjelaskan, yang maha memberi petunjuk dan maha menjaga. Allah pasti menunjuki dan menjaga mereka dari kesesatan. Dan sebaliknya ahlul dhalalah, ya, para pengikut kesesatan itu a'jabu bi ra'yihim. Nah, ini tadi contohnya. Ya. Para pengikut kesesatan itu mereka bangga dan bersombong dengan akal mereka sendiri. Ya. Mereka takjub dengan kecerdasan dan pemikiran yang mereka miliki. Wa talabul haqqa minal makhluqi al-ajiz wa huwa al-aql. Dan di antara ciri ahlul dhalalah, para pengikut kesesatan, yaitu mereka mencari kebenaran itu dari makhluk Allah yang lemah. Apa makhluk Allah yang lemah itu di sini maksudnya, yaitu al-aql, dari akal. Ya, sehingga di antara ciri pengikut kesesatan adalah mereka sangat mengagungkan akal. Akal dijadikan sebagai tolak ukur. Li'anna al-aqla la yudriku jami'al asya' kal basar. Padahal akal itu tidak mampu memahami semua perkara, sebagaimana penglihatan juga tidak bisa melihat semua yang ada. Ya, sehingga akal kita itu terbatas. Tidak kemudian kita jadikan akal itu sebagai tolak ukur kebenaran dan kita mengatakan ini tidak masuk akal sehingga kita tidak mau menerimanya. Karena akal kita itu memang diciptakan terbatas. فإنه لا يبصر جميع الأشياء فحجبوا وعجزوا معرفته وضلوا وأضلوا. Karena itu mereka terhalang dan tidak bisa mengetahui kebenaran, sehingga mereka pada akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain. Sehingga hati-hati dalam mengagungkan akal. Ya. Di antara hal yang banyak menyesatkan orang yaitu adalah mengagungkan akal. Akal dijadikan sebagai tolak ukur utama. Kalau tidak masuk akal maka tidak diterima. Lihat bagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Akal di dalam agama kita itu bukanlah sesuatu yang maksudnya ditolak sama sekali, tidak. Ya, kita membutuhkan akal. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian itu mau menggunakan akal kalian untuk berfikir, untuk merenungi ayat-ayat Allah dan seterusnya? Ya, kita memang diperintahkan untuk menggunakan akal kita. Akan tapi yang namanya akal bukanlah tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah wahyu. Wahyu dari Allah, itu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga lihat perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama kita ini menjadikan akal sebagai tolak ukurnya, tentu bagian bawah khuf, bagian bawah kaos kaki itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Akan tapi agama kita bukanlah agama akal, tapi agama kita adalah agama wahyu. Paham ya? Syariat khuf, mengusap khuf. Kalau di tempat kita mungkin tidak terlalu familiar khuf ini, alas mengusap kaos kaki. Tapi kalau antum sekalian tinggal di negara yang di sana ada musim dingin, sehingga mengharuskan kita untuk senantiasa memasang kaos kaki karena dinginnya cuaca, sehingga syariat khuf ini sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi syariat khuf itu kita boleh berwudu tanpa membuka kaos kaki. Tanpa membuka kaos kaki, misalnya syaratnya yang pertama kita harus berwudu, ya, berwudu normal. Oke, kita berwudu normal, kaki kita basuh dan seterusnya, lalu kita memasang kaos kaki. Lalu setelah kaos kaki, setelah kita wudu kita batal,
kita mau berwudu lagi, itu kita boleh tidak membuka kaos kaki itu. Ya, kita wudu biasa dari muka, tangan, kepala, telinga dan seterusnya. Lalu pada bagian kaki kita cuma usap bagian atasnya seperti ini saja. Ya, cuma diusap, tidak dibasuh. Ada bekas air cukup diusap bagian atas kaos kaki. Ya, ini syariat khuf itu. Ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terkait khuf atau kaos kaki itu. Nah, maka kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama kita itu pakai akal, maka tentu bagian bawah itu lebih berhak untuk diusap. Paham kenapa bagian bawah lebih berhak untuk diusap? Karena yang kotor kan bagian bawah ya. Kotor kan kita menggunakan kaos kaki, yang diinjak kan bagian bawah. Sehingga kalau kita pakai akal, kenapa bagian atasnya yang diusap? Kenapa tidak bagian bawah? Yang ini merupakan bagian yang kotor. Apa urusannya dengan bagian atas kaos kaki? Yang dia bersih. Ya, seandainya agama itu pakai akal, tentu bagian bawah ini lebih berhak untuk diusap. Akan tapi agama kita tidak pakai akal. Agama kita pakai wahyu. Nabi SAW yang mengajarkan kita untuk mengusap atas khuf, sehingga wajib kita untuk mengikutinya. Ya, tidak kita kemudian mengada-ngada, kalau akal saya mah ya bawahnya saja yang saya usap. Maka ini maksudnya perkataan Ali bin Abi Thalib itu. Ya, sehingga sekali lagi agama kita adalah agama wahyu. Dan terkait hal ini, ya, jangan dibiasakan. Orang sekarang itu terkadang terlalu membesar-besarkan ada temuan ilmiah apa yang kemudian berkecocokan dengan hadis Nabi SAW. Ya, terkadang, wah ini hikmahnya katanya tidak boleh minum berdiri. Ini artikel ilmiahnya yang mendukung hal tersebut. Oh ini hikmahnya kenapa laki-laki itu tidak boleh pakai gelang emas, tidak boleh pakai cincin emas karena ada efek kesehatannya demikian dan demikian. Ini bukti ilmiahnya. Jangan dibiasakan demikian. Baru mau beriman atau baru mau percaya di sana ada hikmah yang baik kalau sudah ada artikel ilmiahnya. Ya. Kenapa demikian? Karena yang pertama alasannya adalah karena yang namanya sains itu, kalau kita terlalu bergantung sama sains, yang namanya sains itu dia dinamis. Sesuatu yang menurut sains sekarang itu benar, bisa jadi 100-200 tahun ke depan itu tidak lagi benar. Sebagaimana sains sekarang itu bisa jadi berbeda dengan 100-200 tahun belakangan. Sehingga tidak mau kita jadikan itu bumerang nanti. Ya. Sehingga jangan dibiasakan demikian ya. Untuk cocok-cocokkan ini hadis Nabi, ini bukti ilmiahnya demikian dan demikian. Dan yang kedua alasannya adalah karena kita seorang yang beriman. Ini wahyu, kita pasti percaya di sana ada kebaikan bagi kita. Tidak perlu ada bukti ilmiah. Ya, ilmiah dalam artian bukti sainsnya, bukti saintifiknya. Tidak perlu ada bukti saintifik, akan tapi kita sebagai orang yang beriman, kita percaya di sana pasti ada kebaikan bagi kita semua jika kita mau mengamalkan syariat tersebut. Ya. Wallahu a'lam, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan sedikit lagi. Berkata Imam Az-Zarnuji di halaman 191, qala Rasulullah SAW, ya, Nabi SAW bersabda, meskipun ini adalah hadis yang tidak sahih. Kata Imam Zarnuji, Nabi SAW bersabda, al-ghafilu man amila bi ghaflatihi wal aqilu man amila bi aqlihi. Orang yang lalai itu adalah orang yang beramal dengan kelalaiannya, sedangkan orang yang berakal adalah orang yang beramal dengan akalnya. Ya, di catatan kaki disebutkan anjuran untuk menggunakan akal dengan makna yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu semua amalan yang bersifat perenungan terhadap berbagai perkara. Maka banyak ayat mulia yang mengisyaratkan tentang menggunakan akal. Adapun penyebutan lafaz akal dalam hadis-hadis, maka Ibnul Qayyim berkomentar tentang hal tersebut. Hadis-hadis tentang akal semuanya adalah hadis yang dusta. Namun makna perkataannya tidak menafikan bahwa di dalam hadis-hadis ini tetap ada kebaikan dan kebenaran makna. Ya, secara makna bisa benar, meskipun secara sanad tidak sahih. Fal'amalu bil aqli awalan an ya'rifa ajza nafsihi. Ya.
Ini perkataan yang bagus juga dari Imam Zarnuji. Amalan pertama dengan akal, yaitu seseorang itu dia mengetahui kelemahan dirinya. Gunakanlah akal kita untuk menilai kelemahan diri kita masing-masing. Ya. Amalan pertama dengan akal, kata Imam Zarnuji, adalah seseorang mengetahui kelemahan dirinya sendiri. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Rabb-nya. Hadis ini la aslalah. Hadis ini tidak ada asal usulnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang hadis ini maudhu', dan juga didaifkan oleh Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani. Lalu kata Imam Zarnuji, fa iza arafa ajza nafsihi arafa qudrat Allah azza wa jalla. Jika orang itu dia telah mengetahui kelemahan dirinya, maka dia akan mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tamidu 'ala nafsihi wa aqlihi bal yatawakkalu 'ala Allah wa yatlubu al-haqqa minhu. Ya. Kalau dia sudah tahu betapa lemahnya dirinya, dia tidak akan menyandarkan kepada dirinya sendiri dan kepada akalnya. Tapi dia akan bertawakal, senantiasa dia bertawakal kepada Allah dan mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yahdihi ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia senantiasa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Ya, sehingga semestinya kita para penuntut ilmu menggunakan akal kita untuk merenungi tentang kekurangan dan kelemahan diri kita. Betapa diri kita ini banyak kelemahannya. Dengan demikian, apa yang kita harapkan dengan kesadaran itu? Kita harapkan kita kemudian tidak bersandar pada diri kita, karena kita tahu diri kita banyak kelemahan. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Fudail bin Iyad berkata, semoga Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui kadar dirinya. Ya. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Orang yang mengetahui kadar dirinya pasti dia tahu dirinya itu banyak kekurangan. Ya. Orang yang dia tidak tahu kadar dirinya menganggap dirinya sempurna, wah saya ini perfect dan seterusnya, tidak punya kekurangan dan seterusnya. Maka semestinya kita menyadari, ya, dan menggunakan akal kita untuk melihat apa saja kesalahan dan kelemahan dan kekurangan pada diri kita, dan senantiasa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.